Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandia Pratama. Ya, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang media sosial. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam media sosial, kita perlu mengenal apa itu sih media sosial. Ya, media sosial itu dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial media bagi setiap pengguna. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial itu kayak komunikasi atau interaksi, kemudian bisa juga memberikan informasi atau konten kayak tulisan, foto, dan video. Dan itu bisa diakses oleh semua orang yang terhubung ke internet selama 24 jam. Jadi kita bisa mengakses itu semua dimanapun, kapanpun, dan dalam waktu berapapun. Jadi jam berapapun bisa. Kemudian fungsi dari media sosial. Ada 4 fungsi dalam media sosial. Itu yang pertama sebagai komunikasi, yang kedua sebagai branding, yang ketiga sebagai tempat usaha, dan yang keempat sebagai marketing. Kita bahas yang pertama dulu. Sebagai fungsi komunikasi. Nah, kita tahu sendiri lah ya, media sosial itu digunakan sebagai komunikasi yang paling utama. Kemudian yang kedua sebagai branding. Nah, branding itu biasanya tuh adalah cara seseorang dalam membangun citra di mata banyak orang. Nah, untuk melakukan branding, para pengguna dari media sosial itu biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial, sehingga menarik untuk dilihat oleh pengguna yang lain. Jadi misal kayak kita bikin feed gitu ya di Instagram, kan menarik gitu. Nah, itu bisa sebagai branding juga. Kemudian sebagai tempat usaha, ya seperti contoh kayak di Facebook ada yang namanya fitur marketplace. Nah, di situ kan banyak orang jualan. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh fungsi sosial media sebagai tempat usaha. Yang keempat, marketing. Nah, marketing ini adalah sebagai pemasaran, kita tahu lah ya itu. Sebagai platform yang hampir selalu digunakan oleh manusia, sekarang ini media sosial berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih banyak konsumen. Ya, cara ini lebih efektif karena media sosial kan jangkauannya luas, sehingga hal ini dapat menguntungkan para pebisnis untuk menjangkau klien lebih luas lagi. Dan selanjutnya jenis media sosial. Jenis media sosial yang pertama ada layanan blog. Layanan blog ini kayak jurnal pribadi lah, dan fungsinya untuk membagikan catatan atau pandangan penggunanya terhadap isu-isu tertentu. Jadi sudut pandang lain dari penggunanya, sebagai layanan jejaring sosial. Ini sebagai jenis media sosial kedua ya. Ini biasa sih kayak Facebook gitu, kayak Twitter gitu ya. Selanjutnya layanan blog mikro. Nah, ini tuh sama kayak blog yang pertama, cuman bedanya ini lebih kecil dan lebih simple. Contoh tuh kayak di Twitter ada yang thread gitulah. Nah, itu juga itu termasuk blog mikro. Selanjutnya ada layanan berbagi media. Ya, seperti kayak share me gitu. Ada lagi layanan kolaborasi. Nah, contoh dari layanan kolaborasi itu kayak Wikipedia. Nah, Wikipedia itu kan merupakan proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang dioperasikan secara bebas dan terbuka. Jadi siapapun kan bisa ngisi di Wikipedia. Ya, yang terakhir ya, keenam yaitu layanan forum. Forum itu dikenal memiliki bentuk yang klasik. Ini dikatakan sebagai salah satu jenis media sosial yang telah lama muncul dan dikenal luas
contoh forum itu kayak Kaskus, Quora, ya kayak gitulah. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat dari media sosial. Yang pertama, sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Ya, jadi kita bisa menggunakan media sosial untuk hal yang saya sebutkan tadi. Karena kita sudah bisa mengakses banyak konten yang ada di dalam media sosial. Baik itu hal yang berupa edukasi maupun non-edukasi pun juga ada. Kayak buat ruang gabut aja. Yang kedua, ada sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Ya, aplikasi media sosial itu ya pada umumnya adalah sebuah tempat untuk menyimpan berbagai konten, mulai dari profil, informasi, reportase, kejadian, rekam peristiwa, sampai riset-riset kajian. Jadi wajar sih kalau ada yang bilang kalau rekam jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Saya percaya sih. Kemudian yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Ya, di tangan para ahli manajemen dan marketing, media sosial tuh bisa berubah menjadi salah satu senjata yang digunakan untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misal untuk melakukan promosi, menggait pelanggannya yang setia, menjajaki pasar, mendidik publik, hingga mengumpulkan tanggapan dari para konsumen atau masyarakat. Yang terakhir, manfaat media sosial yaitu sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Media sosial sendiri dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap organisasi, sekaligus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan dan strategi. Selain itu, sosial media juga dapat mengolah data terkait tanggapan masyarakat dan pasar sebagai alat ukur, kalibrasi, dan parameter untuk evaluasi. Ya, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sosial media. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Sandi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.